Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulusna SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMPK Sinar Ponggeo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini Selasa 28 November 2023 saya akan melaksanakan praktek uji kerja video pembelajaran di SMP Sinar Ponggeo kelas 7 dengan tema Aku Citra Allah yang Unik. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu saya cek dulu absen kalian. Hadir semua hari ini? Hadir kok, semua kok. Hadir semua. Baik, syukur karena kalian hadir semua. Tidak ada yang tidak datang. Hadir semua. Kalau begitu, karena kalian hadir semua, maka sebelum kita mulai kita punya materi, maka terlebih dahulu kita buka dengan doa. Saya minta satu orang untuk ya, Nona. Kita semua minta kami sikap pantas untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, coba lihat ke depan. Bisa lihat? Apa yang tertulis di depan? Baik, aku citra Allah yang unik. Itulah materi yang kita mau bahas pada hari ini. Kita lihat yang pertama, tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu agar peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Baik, itu tujuan yang mau kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Lalu yang kedua, coba kamu perhatikan gambar di dalam. Ada gambar apa di dalam? Seorang anak perempuan dan Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ya. Jadi di sini dikatakan mengapa manusia beda satu dengan yang lain. Apa maksudnya manusia beda dengan satu yang lain? Karena apa? Karena memiliki ciri fisik yang berbeda. ya, memiliki ciri fisik yang berbeda. Lalu kalau ditanya, betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah Sang Pencipta? Betul tidak? Ya, semangat. Betul tidak? Kita lihat langkah yang pertama.
kita kerja dalam bentuk kelompok. Yang pertama di situ, tulislah keunikan dirimu, baik dari segi sifat, karakter, kebiasaan baik atau kebiasaan kurang baik, harapan, keinginan, cita-cita yang sering disadari ataupun yang didengar dari orang lain. Kamu bentuk dalam kelompok. Kerja dalam kelompok terkait dengan pertanyaan tadi. Tulis dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok. Kamu kan juga. Baik, saya beri waktu 5 menit. Setelah itu sebentar, setiap kelompok presentasikan di depan. Kerjaan semalam. Sudah? Ada sudah? Baik, saya beri kesempatan yang pertama untuk presentasikan kelompok satu. Mari, semua. Di sini. Ya, kuat. Siswa yang bernama sifat kreatif, penyayang, dan pantang menyerah. Karakter optimis, mandiri, dan kuat. Kebiasaan baik, suka membantu orang lain, selalu bersama dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Kebiasaan baik, suka membantu orang lain, selalu bersemangat, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Kebiasaan kekurangan baik, suka mendua pekerjaan, kadang berobotan, dan kadang terlalu keras kepala. Cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses dan dapat Baik, mari kita beri aplaus kepada untuk kelompok 2. Nanti satu orang saya baca. Cari yang tahu nanti baca. Mari, semua maju. sifat bernama sifat ramah baik hati, Kuat. sifat ramah baik hati,
suka menolong, karakter, sabar, penyayang, dan pendengar yang baik, kebiasaan baik, selalu tersenyum, selalu membantu orang yang membutuhkan, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Kebiasaan yang kurang baik, terkadang terlalu mudah mempercaya orang lain, terkadang ceroboh, dan terkadang selalu ragu-ragu. Harapan, keinginan, atau cita-cita ingin menjadi seorang dokter hebat yang dapat membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Berikut kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Siswa bernama Andi. Sifat peduli, kreatif, mandiri. Karakter optimis, semangat, suka tantangan. Kebiasaan baik, suka membantu orang lain, selalu berusaha belajar hal baru, berani mencoba hal baru. Kebiasaan kurang baik, terkadang suka lupa dan suka menunda-nunda. Harapan atau keinginan atau cita-cita, ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ingin menjadi seorang pemimpin, ingin bisa menciptakan sesuatu yang baru. Baik, mari kita beri aplaus. Baik, silakan duduk kembali. Itu tadi hasil presentasi atau diskusi dari kelompok yang sudah kami kerjakan. Baik, dengar sudah. Baik, dari jawaban-jawaban yang kamu sampaikan tadi bahwa sikap atau hal-hal yang dimiliki keunikan oleh setiap manusia itu adalah merupakan kehendak dari Sang Pencipta. Kita lihat di sini, perhatikan ke sini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang satu dengan yang lainnya sama persis. Bahkan kalau kita perhatikan orang yang kembar sekalipun tetap ada perbedaan. Ya tidak? Orang yang kembar identik pun memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Itulah sebabnya mengapa manusia itu disebut sebagai unik, karena berbeda dengan yang satu dengan yang lain. Perbedaan manusia satu dengan yang lain bisa meliputi banyak aspek, misalnya fisik, psikis, kebiasaan, keinginan, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat perbedaan-perbedaan ini juga bisa ditentukan oleh faktor, misalnya faktor genetik atau faktor keturunan. Apa yang dimiliki oleh orang tuanya itu pasti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Itu yang pertama, faktor genetik. Lalu faktor yang kedua adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang tua dan diikuti oleh anaknya bisa jadi membuat anaknya itu akan berkeinginan atau punya cita-cita menjadi seperti yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya di situ dikatakan, misalnya anak yang orang tuanya pemain basket dan sejak kecil sering diajak berlatih basket, tentu dia akan senang bermain basket, bahkan bisa bercita-cita menjadi pemain basket. Itu tadi, selain faktor genetik, juga faktor kebiasaan. Lalu yang kedua, kita perhatikan langkah yang kedua.
Langkah yang kedua itu adalah kita lihat untuk mendalami kenyataan hidup sosial. Ada dua contoh kasus. Contoh kasus, yaitu kasus Ferdinand dan Maria. Contoh kasus Ferdinand dan Maria. Kasus yang pertama adalah kasus Ferdinand. Di situ dikatakan, sambil perhatikan, lihat di sini, Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai oleh teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian bermerek, bahkan menuntut uang jajan yang banyak. Nah, pertanyaan adalah, apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand? Itu diskusi dalam bentuk kelompok masih. Coba kita beri kesempatan kepada kelompok 4. Semua maju. Semua maju cepat. Saya bersama sini. Sikap Ferdinand yang memaksa orang tuanya untuk menerima pakaian bermerek dan uang jajan yang banyak adalah sikap yang tidak pantas. Ferdinand telah memanfaatkan orang tuanya untuk memenuhi keinginannya yang Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia untuk gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala macam melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak-anaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi isi bacaan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sekarang kamu lihat di situ, setelah kamu mendengar bacaan teks kitab kita dari Kejadian 1. Di sini ada pertanyaan sebagai pendalaman teks tadi. Yang pertama, apa arti manusia serupa dan segambar dengan Allah? Ya, apa arti manusia serupa dan segambar dengan Allah? Yang itu dalam teks.
Ya, siapa bisa baca? Ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan secara setara. Ayat 27 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan Allah. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi dan bekerja sama untuk membangun dunia. Ada lagi? Ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan saling mencintai. Ayat 22 juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk mencari pasangan hidup. Mereka diciptakan untuk saling mencintai dan saling melengkapi. Sebab Ada lagi? Ya. perempuan dan laki-laki diciptakan untuk mencari rekan kerja. Ayat 28 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berkediaman di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk bekerja sama untuk mengembangkan dunia. Ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang jawaban kalian itu adalah benar, bahwa arti teks kitab suci manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu maksudnya bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya laki-laki dan perempuan sama di mata Allah, kita sama, sederajat. Apa yang kecuali yang membedakan manusia dengan Allah itu adalah hal dosa. Ya tidak? Kita manusia bisa terjerumus dalam dosa, sementara Allah tidak dosa, tidak ada dosa. Lalu yang berikut kita lihat dalam kitab Kejadian 1:2-1 menceritakan bagaimana manusia pertama laki-laki yaitu Adam dan perempuan Hawa diciptakan dan ditempatkan di taman. Taman apa namanya? Taman Eden atau Taman Firdaus. Keduanya diciptakan begitu indah dan menakjubkan. Lalu ketika diciptakan untuk menjadi luar biasa, setiap dari kita diciptakan berbeda-beda, namun kita semua diberikan tujuan yang sama, yaitu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai perempuan dan laki-laki kita diharapkan untuk dapat menerima diri kita sebagai anugerah Allah yang patut kita syukuri dan kita jujur. Ya. Sudah dikatakan tadi bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita patut bersyukur dan menerima diri apa adanya. Apapun bentuk, apapun keadaan kita wajib menerima diri apa adanya. Itu kata kunci
yang membuat kita bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan tidak, kalau kita dalam hidup ini tidak adanya sikap menerima diri apa adanya, yang jelas kita pasti akan cepat yang namanya sifat putus asa, minder, malu, seperti yang dialami oleh Maria dalam kasus tadi. Jadi untuk kalian lakukan tadi, untuk renungkan, refleksikan. Sekarang untuk dilakukan. Kamu nanti diberi tugas, yaitu pulang ini, sebentar pulang sekolah ini, kamu diminta untuk bertanya kepada orang tua. Bertanya kepada orang tua, meminta penjelasan dari orang tua. Tanya, mengapa mereka memberi nama seperti yang sekarang kamu miliki saat ini? Ya, kamu sebentar pulang ini, tanya kepada bapak mamamu. Tanya, mengapa bapak mama memberikan nama saya seperti ini? Apa latar belakang nama itu? Itu tugas untuk kalian laksanakan. Dengar ya? Nanti pulang ini kalian tanya kepada orang tua. Tanya, apa alasan mengapa saya diberi nama? Misalnya Katarina, Maria, Yohanes. Harus tanya. Dan apa alasan? Dengar ya? Oke. Baik. Baik. Adik-adik, dengan demikian maka materi kita untuk materi tentang aku citra Allah yang unik sampai di sini sudah selesai. Sampai di sini dulu. Nanti sampai ketemu pada pertemuan kali berikut. Nah, sekarang untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, maka mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Teman-teman dan bapak guru mari kita Tuhan, terima kasih atas perlindungan tadi saat kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga di saat kami bertemu lagi di pembelajaran kali berikutnya, Kau selalu melindungi kami. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan Tuhan. Dan terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda, doakan kami dosa ini sekarang dan kami. Baik, terima kasih. Silakan.